Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi. Dan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 45 hingga ayat 52. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kembali lagi hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mau mendengarkan dan menyaksikan berita firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh diselamatkan dan mereka boleh mendapatkan kekuatan ketika mereka menghadapi pencobaan. Terima kasih Bapa di sorga, Kau letakkan perkataan-Mu, firman-Mu dalam mulut tidak hati pikiran hamba-Mu, dan tolong ajar hamba-Mu serta seluruh sidang jemaat-Mu dan setiap orang yang menyaksikan dan mendengarkan firman-Mu ini mendapatkan kekuatan daripada-Mu, hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka menghadapi berbagai pencobaan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedia dan menyambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 45 hingga ayat yang ke-52 dengan perikop Yesus berjalan di atas air, dengan tema pencobaan merupakan pergumulan di dalam setiap orang yang percaya, dan di dalam setiap kehidupan orang ada jalan keluarnya. Saya akan bacakan ayat yang ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Artinya di sini ketika mereka menyaksikan mujizat bagaimana Tuhan melakukan atau memberi makan 5
orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Seharusnya ketika mereka melihat mujizat itu, mereka menjadi percaya dan mereka menerima kasih karunia Tuhan. Mereka menerima kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Mereka percaya kepada Yesus. Tetapi kenyataannya bahwa dikatakan mereka, hati mereka degil, tetap degil, tumpul. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti. Hati mereka, pikiran mereka masih tertutup, belum terbuka. Mereka belum menerima Roh Kudus, roh hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga ketika murid-murid Yesus berlayar naik ke perahu dan mereka mendahului Yesus pada waktu itu, mereka berlayar di sungai Betsaida, di danau Betsaida. Ketika itu perahu mereka ditimpa oleh angin sakal atau angin ribut, sehingga mengakibatkan gelombang yang besar. Dan ketika perahu mereka diterpa oleh gelombang yang besar, oleh angin sakal, mereka menjadi ketakutan. Mereka merasa seakan-akan ini hampir di ujung laut, akan mengalami suatu kematian. Sehingga ketika Yesus melihat perahu mereka terombang-ambing oleh angin sakal dan perahu itu hampir tenggelam karena masuk air, Yesus datang kepada mereka pada jam 3 malam. Apa yang terjadi? Ketika Yesus datang kepada mereka dan berjalan di atas air, mereka melihat semakin bertambahlah perasaan takut mereka. Sudah kapal mereka oleng oleh gelombang, oleh angin sakal. Mereka takut setengah mati, ditambah lagi mereka melihat sesosok orang yang berjalan di atas air. Mereka mengira itu adalah hantu. Tetapi ketika Yesus menyadarkan mereka dengan mengatakan, "Jangan takut, aku inilah," mereka menjadi tenang. Dan bukan hanya hati mereka yang menjadi tenang, tetapi angin sakal dan gelombang pun menjadi tenang. Artinya semua apa yang diciptakan oleh Tuhan mengenal siapa penciptanya, sehingga mereka tunduk, hormat, dan mereka taat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini mau berbicara tentang pencobaan, tentang masalah, tentang pergumulan hidup. Hidup ini diibaratkan kita berjalan atau kita sedang berlayar di tengah laut, dan ketika kita mengira semuanya aman saja, semuanya tenang-tenang saja. Tetapi ketika terus kita berlayar dan terus kita berjalan menjalani kehidupan kita, tiba-tiba datang
persoalan tiba-tiba datang, pergumulan hidup datang, penyakit datang, masalah ekonomi datang, kegagalan dalam kehidupan kita. Apa yang kita rasakan? Kita berteriak, kita takut, kita mengalami ketakutan dalam kehidupan kita. Dan tidak sedikit kita mengalami stres ataupun depresi. Tetapi ketika kita disadarkan melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan katakan, jangan takut, aku ini. Artinya, aku ada bersama-sama dengan kamu. Aku menyertai kamu. Jangan takut. Setiap pencobaan, setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap kegagalan, Tuhan pasti membuka jalan buat kehidupan kita. Tuhan menolong kita di dalam mengatasi setiap persoalan kehidupan kita. Tuhan memampukan kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan mengaruniakan roh-Nya kepada kita sehingga kita mampu dan dikuatkan iman kita menghadapi pergumulan seringan dan seberat apapun juga. Pergumulan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri di dalam menghadapi semuanya itu. Karena kita yakin, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa tenang saja, jangan takut, karena Dia lebih dahulu mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak sengsara, mengalami banyak pergumulan, dan bahkan Dia ditolak dan dibunuh orang. Di sini kita belajar dari perkataan Tuhan Yesus, jangan takut, tenang saja, aku ini, aku ada untuk kamu, aku ada bersama-sama dengan kamu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berteriak kepada Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta pertolongan daripada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti menyertai dan memberikan kemampuan kepada kita, memberikan keberanian kepada kita, dan menguatkan iman percaya kita, sehingga kita tidak jatuh sampai tergeletak. Dia senantiasa pegang tangan kita, Dia selalu menopang kehidupan kita. Karena itu, satu yang Tuhan minta daripada kita, percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan perkataan-Mu, jangan takut karena aku ada di sini. Itu semua karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tahu hati kami, Tuhan tahu keadaan kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kami persembahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin dan menuntun kami, untuk kami tetap setia, taat dan mengasihi Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan
selalu ada untuk kehidupan anak-anaknya. Jangan kita ragukan akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya, dan sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Amin. Salam.